warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian saling lepas. Jadi kami ini kelompok 1 terdiri dari 5 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Fauzi Ramadhani, dengan saya Ahmad Ridho. Pada main apa nih? lagi main dadu. Kira-kira dari permainan dadu ini bisa kita jadikan apa ya? Yuk kita bahas. Nah, dari permainan dadu tadi kita bisa menyimpulkan adanya peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian saling bebas, yang dimana peluang kejadian saling lepas itu adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Contohnya, saat kamu melempar dadu, tidak mungkin dua sisi akan muncul secara bersamaan. Rumusnya di sini ada peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Lalu peluang kejadian saling bebas, yang dimana ada dua kejadian, yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Contohnya, ketika kamu melempar dua buah dadu 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan yang kedua. Di sini ada rumusnya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh peluang kejadian saling lepas akan dijelaskan oleh Namira. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang peluang kejadian saling lepas. Soalnya, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan probabilitasnya munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Dari ruang sampel akan diperoleh A adalah kejadian munculnya jumlah 7. Jadi yang bisa menghasilkan jumlah 7 adalah 6,1, 5,2, 4,3, 2,5, 1,6, dan 3,4. Dan yang B adalah kejadian munculnya jumlah 11, yaitu 6,5 dan 5,6. Jadi peluang A-nya adalah 6/36. Kenapa bisa begitu? Karena 6 jumlah dari sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kenapa bisa mendapatkan 36? Karena ada 2 buah dadu. 6 dikali 6 sama dengan 36. Dan peluang B, kenapa bisa mendapatkan 2? Karena ada yang bisa menghasilkan 11 adalah ada 2/36. Jadi kita masuk ke rumusnya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi 6/36 ditambah 2/36 sama dengan 8/36. Kalian paham nggak penjelasan dari Namira? Jika kalian belum paham, maka peluang kejadian saling lepas akan dijelaskan lagi oleh Iza. Saya akan melanjutkan peluang kejadian saling lepas, yaitu soal nomor 2. Kita bacakan dulu soalnya ya. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Terus kita jawab. A, kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. 4 kan? Nah, 4 ini dapat dari pertambahan. Kita tulis pertambahan yang menghasilkan 4. 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1. Ini hasilnya ada 3. Kita tulis N-nya di sini ada 3. Terus TA-nya kita sama dengan tulis 3/36. 36 dapat dari mana? 2 buah dadu ini tambah 6. Jadi kita kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Dapatkan hasilnya. Terus lanjut kita ke B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Itu 7. Nah, hasil yang mendekatkan 7 tambah itu apa? Nih, 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 5 tambah 2, dan 6 tambah 1. Ada berapa nih? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulisannya di sini 6. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Mata dadu
dadu 4AB sama dengan 4, kita terus untuk rumusnya 4A tambah 4D sama dengan 3/36. Terus yang ini terus ke sini, terus tambah lagi PB nya berapa? PB nya 6/36. Terus hasilnya kita hasilkan 9/36, terus sama dengan kan kita kecilkan lagi, kita pecahkan jadinya 1/4. Nah, itu kan peluang kejadian saling lepas sudah selesai tuh. Jadi yang terakhir ini akan dijelaskan oleh Pak Uji tentang peluang kejadian saling bebas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal peluang kejadian saling bebas. Jadi langsung masuk soalnya. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, jawabannya misal A sama dengan koin dan B sama dengan dadu, maka FA sama dengan 1/2 dan FB-nya 3/6. Bagaimana dapat 3/6? Jadi di dadu itu ada 6. Jadi ada 6 angka, kita hitung angka ganjilnya. Ada angka ganjilnya ada berapa dalam 6 angka itu? Ada 1, 3 dan 5. Ada 3 angka di situ. Jadi kita tulis 3 angka. 3/6 sama dengan, kita sederhanakan lagi jadi 1/2. Jadi di situ, jadi langsung saja masuk rumusnya. Rumusnya adalah P sama dengan A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan, kenapa bisa dapat 1/2? Jadi kita masuk ke sebelumnya. Ini diambil dari sini yang sudah dihitung tadi. Jadi di sini sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu sebesar 1/4. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang atau tidak bisa dipahami. Paham tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian saling bebas yang dijelaskan oleh 3 teman kita tadi. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kurang kata dan kurang dari penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.